Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. La nabiyya ba'da amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat hidayah karomahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 2 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Pentingnya kita mempelajari hakikat Allah adalah dengan mentadabbur diri kita. Tiadalah yang dijadikan dan dihalalkan bagimu melainkan mengenal hakul mubin pada dirimu, mengenal kenyataan diri yang pasti dan nyata. Sebagaimana Allah telah mewahyukan kita pada masa-masa yang telah ditetapkan oleh Allah terdahulu sampai sekarang, bahwasanya kita menyadari kembali tentang sifat usul bagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperjalankan rohani kepada Allah adalah tujuan awal. Dikatakan tujuan awal itu adalah mengenal awalnya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang bisa mengimani dirinya kalau dia tidak mengenal usul daripada sifat bagi dirinya sendiri. Berpedoman kita kembali kepada himbauan Allah dalam qudsinya, Alaina mayini jini wa qad khalaqatuka min qablu wa lam tahu syai'iyya. Aku telah menjadikan mereka dahulu manusia itu, sedangkan waktu itu dia belum menjadi sesuatu apapun. Inilah jamaah, kenapa seorang manusia itu bisa menerjemahkan ketuhanan. Kenapa manusia bisa menceritakan di saat Tuhan itu masih wujud, belum dia menjadi Tuhan? Kenapa manusia bisa memberikan kesaksian terhadap sedikit pun gerak-gerik Allah di saat dia sendiri sampai saat ini? Kenapa juga manusia bisa menyatakan
bahwasannya dia adalah pokok utama, objek utama tentang Tuhan. Dan dari mana manusia itu mendapatkan kerahasiaan Allah itu? Jadi kalau kita pikir-pikir, siapa kita ini sebenarnya? Kok kita bisa tahu semuanya? Bahkan ada yang pura-pura tahu karena dia tidak tahu, karena melihat orang lain tahu. Dari dia berpura-pura sampai dia bersungguh-sungguh, dia tidak ingat lagi kalau dia berpura-pura. Tapi kenapa juga tetap bisa? Inilah yang dikatakan perjalanan rohani tadi. Kalaulah kita paham siapa kita di usul diri kita, mungkin tidak aneh bagi kita untuk menemui Tuhan dalam ibadah. Tapi kalau kita tahu hanya kita sudah menjadi rohani, maka kita terjebak dengan suatu hakikat yang mana kita harus belajar. Tapi kalau kita tahu dikala kita sebelum menjadi rohani, maka suatu keindahan perjalanan ini bukan satu kesulitan, karena yang diukir Allah itu hanya diri kita. Untuk itu para jemaah, kita harus kembali berpikir jati diri kita sebenar-benarnya, yaitu sebuah wujud yang sudah ada sebelum semua ada dan belum berwujud apa-apa kita ini. Tapi kita sudah ada. Alainnya mahyinuna wa qad khalaqtika min qablu wa lam tahu sa'iyya. Sudah ada engkau dulu sebelum semua ada. Tapi yang sudah ada itu apa? Sebuah wujud yang belum berupa apa-apa. Apa wujud itu? Inilah yang dikatakan kodrat yang harus kita capai. Kalau hanya kita masih bergelut di bidang sifat dan zat, batin, itu sifatnya masih berwujud daripada tauhid. Tapi kalau kita sudah menuju tauhidun, bagaimana kita dijadikan sebelum semua terjadi? Kita ingat kembali. Pada saat ini saya akan mengajak jamaah untuk berpikir apa yang dikatakan oleh orang yang sering dikalamkan oleh sebagian umat, yaitu tentang sebuah kodrat bernama sufi. Siapa betul sufi itu sebetulnya? Dari mana sufi itu terjadi? Dari mana munculnya sufi itu? Bagaimana wujud sufi itu sebetulnya? Dan apakah sufi ini orang atau tidak? Umat atau tidak? Tuhan atau tidak? Orang awam selalu mengatakan sufi itu beranggapan orang yang berdiam di gunung sendiri, gak mau masuk rame-rame dengan orang lain. Sebagian berpendapat sufi ini orang yang tidak mau makan hewan. Apapun yang berupa binatang dia tidak mau makan. Sufi ini adalah orang yang tidak butuh dunia. Macam-macam pendapat orang-orang yang awam. Sufi adalah makhluk yang sangat unik.
Sufi itu manusia yang sangat antik. Sufi itu orang yang berkedudukan tinggi, dan macamlah pendapat yang kita dengar selama ini. Tapi bagi kita yang orang-orang yang belajar, bukanlah orang yang larut dalam pendapat, tetapi orang yang sudah memahami pendapat itu sendiri. Sufi, ingat dikala kita belajar, apa yang jadi serentak dengan Khalik, itulah yang bernama Khulik. Khulik bukan dalam bentuk wujud Nurmain, tapi Nurmain bagian dari wujud sebuah Khulik. Disitulah perannya Sulbi. Ingat, Sulbi memiliki suatu kodrat. Sin, la, dan bi menurut hukum Ijahiyah Al-Quran. Sin nas'umat atau kodrat. Lam adalah kodrat makom, sementara bi adalah batin. Sin, la, bi, sulbi, karena dia sul alif romah u, menjadi kodratnya adalah batin. Inilah yang menjadi kalimat sin, o, alif, fa, dan alif tersirat. Sin, fa, alif, sir. Fa adalah batin, kodrat batin, awal batin. Alif, sir adalah sir. Sin adalah kodrat hayat. Jadi rahasia Allah itu yang bernama sulbi adalah qalbinya Allah, di mana Allah bercerita dengan dirinya sendiri dengan batin, dengan sirnya. Sir, dia bicara dengan sirnya dan membicarakan tentang wujud batin yang akan dihayatkan atau sin. Itu di alam sulbi disebut tonizil khadim, alam menyatakan suatu kejadian. Maka dari sulbi itu dijadikanlah oleh Allah sebuah kodrat bernama sufi. Sufi adalah sebuah nama kodrat yang mana sin jatuh kepada hayatnya Allah, fa itu adalah batin, alif, sir. Jadi sufi ini adalah sebuah hayat kehidupan Allah, yaitu batin dari rahasia Allah. Sebuah hayat berkodrat batin yang berasal dari rahasia Allah atau sirnya Allah, sufi. Sufi ini adalah bagian dari khuliknya Allah yang memakai pandangan Nurmain. Jadi kita sudah paham kebangkitan sebuah kodrat rahasia Allah bernama sufi yang akan diturunkan berupa sufiyah dan diproses dalam sufah akhirat. Setelah Allah tiupkan ruh kepada sufi, maka menjadilah dia sebuah rohani. Apa yang dia tiupkan? Ruhnya adalah zat. Zat yang ditiupkan kepada batinnya Allah menjadilah sebuah zat. Zat ditiupkan oleh ruh ciptaannya Allah, ditiupkan ruh ciptaannya Allah, menjadilah rohani.
dan berjadilah sebuah kata asal. Kodratnya adalah asal, berawal dari usul dan menjadi kodratnya asal, bersandar kepada kolbi. Untuk itu, untuk mendapatkan kodrat sufinya Allah di diri kita, maka kita harus menjalankan 10 kodrat besar. 10 kodrat besar harus dilalui, karena sufi adalah perjalanan. Perjalanan rohani, 10 perjalanan rohani harus bisa dilaksanakan oleh seorang yang ingin mendapatkan sufinya Allah. Menjadi kodrat batinnya Allah langsung. Dari bangkit dari sirnya, berdirilah batin maujudnya dalam bentuk zatnya Allah. Atau dikatakan nur atau zat, karena zat itu adalah nurullah. Jadi untuk mendapatkan kodrat ini, inilah tujuan kita. Dari awal tauhid kita belajar bagaimana mengendalikan semuanya menjadi batinnya Allah, sampai kita menemui 3 kodrat sufi tadi. Jadi sufi itu bukanlah wujud seseorang, tetapi seseorang yang berasal dari wujudnya Allah. Itulah tujuan kita, memperjalankan rohani kita untuk mendapatkan kehambaan Allah. Karena hamba itu dalam satu kata melahirkan 2 makna. Kalau Allah menyampaikan dirinya hamba Allah, maka dalam keumatan juga menyampaikan kata yang sama, hambanya Allah. Hamba Allah, kata Tuhan, siapa kamu? Aku hambanya Allah. Nah, begitulah dekatnya antara sufi dengan Allah. Yang berasal dari sirnya Allah, dijadikan batin Allah dan mewujud dalam bentuk zat awal, sehingga dia diturunkan setelah ditiupkan zat kepadanya, maka dia menjadi sebuah rohani. Yang rohani ini akan kembali mendapatkan alam azalinya, yaitu kolbi. Bukan sulbi lagi, tetapi kolbi yang berasal dari makom sulbi. Inilah dasarnya munculnya ayat tauhid diri. Allah katakan kepada hatinya, wal abinu khalabbi fi fuadi an-nisi. Isi hatiku hanya engkau yang tetap sendiri. Begitu juga kita memakai ayat yang sama. Qalbi mu'mini baitullah. Allah sandarkan semua kuncinya kepada diri sufi. Maka dikatakan sufi memiliki pedoman kepada kunci. Memang kunci itu adalah wahyu yang asal muasal sufi itu dijadikan. Tidak nur, tidak zat, tetapi adalah makomnya kodrat Allah, sir dan batinnya Allah itu sendiri. Sir Allah dan batinnya Allah yang dihayatkan menjadi diri yang sufi. Dan itu harus melalui 10 proses perjalanan, memperjalankan 10 makom rohani. 10 kodrat rohani harus dia tembus untuk mendapatkan kesufian diri, menjadi wali sejati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-abudu rabbun wa rabbun abdun.
Hamba itu juga Tuhan, Tuhan itu juga hamba juga. Inilah yang dikatakan satu kata milik berdua. Maka dari itu, marilah sama-sama kita meningkatkan perjalanan rohani kita sampai pada titik sufi, sehingga semua kodrat diri kita telah menjadi wujud batin Allah semata. Baik jamaah semua, mari kita bermuzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa malam ini, Buya. Rupanya sudah peningkatan pengajian dan Buya sudah membuka apa itu sufi, karena itu sebagian dari tujuan-tujuan dari jamaah. Mudah-mudahan predikat sufi kita dapat menerima karunia dari Allah itu. Amin. Amin, insyaallah. Terima kasih, Buya. Kepada jamaah dipersilahkan yang mau menyampaikan atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, terutama tentang apa yang dimaksud dengan sufi dan kaitannya dengan sufi. Silakan. Pak Khairul, silakan Pak Khairul. Terima kasih Pak Kusari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi menyimak daripada uraian Buya tadi, saya perlu penajaman lagi Buya, masalah bagaimana menjalankan kodrat besar atau 10 perjalanan rohani ini menjadi kodrat batinnya Allah dengan tujuan untuk mendapat kehambaan Allah. Mohon pencerahannya Buya, lebih dipertajam lagi Buya. Iya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai 10 perjalanan besar itu nanti ditayangkan di dalam belajar. Ya. Insyaallah. Ya. Jadi yang paling penting kita sudah bisa mengukur kemana arah daripada perjalanan tauhid itu. Paling tidak sekarang kita sudah mulai paham tujuan tauhid itu kemana akhirnya, yaitu menyembunyikan atau menyempurnakan kembali qalbi melalui sulbi. Gitu ya. Nah, disinilah ada asal usul tadi. Kalau usul diri itu berawal dari sufi, tapi kalau asal diri itu sudah berawal dari rabbani, rohani, dan nurani. Nah, disitulah bedanya antara usul dengan asal. Gitu, paham? Insyaallah ya. Amin. Paham ya. Ada lagi? Silakan yang lain. Silakan Pak Imam Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian yang terdahulu, Buya, saya sempat menanyakan dulu beberapa bulan yang lalu tentang mewujudnya sulbi itu adalah kolbi, Buya. Betul nggak itu, Buya? Iya, mewujudnya, betul. Mewujud daripada qalbi adalah sulbi. Kenapa? Karena sudah dihijrahkan dia menjadi hamba. Tapi hamba itu tidak akan terpisah dari dua penamaan. Kalau dia mengaku hambanya Allah, Allah juga mengaku hamba Allah. Nah gitu ya. Jadi perbedaannya sangat sedikit sekali, sangat tipis. Makanya sering orang terpleset mengkaji diri ini
karena sangat tipis perbedaannya. Paham? Insya Allah Buya, terima kasih Buya. Ya baik. Masih ada? Terima kasih Pak Imam. Silakan Pak Edi Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, Buya. Insyaallah. Mentadabbur diri untuk mendapatkan diri yang pasti dan nyata. Jalannya memperjalankan rohani untuk mendapatkan kodrat diri batin, jati diri yang sesungguhnya. Biar nggak berbenturan dengan prasangka ini, Buya. Kalau tidak ingin berbentur dengan prasangka, maka kita harus meningkatkan iman tauhid kita. Kalau diperjalankan rohani kepada 10 kodrat besar, berarti tidak rohani itu yang 10, tapi perjalanannya yang 10. Jadi tidak ada lagi prasangka di situ. Kalau umpamanya prasangka ini kembali kepada kodrat ilmu atau ibadah, tentu dia beda-beda. Kalau berprasangka dalam ibadah, maka nurani harus menjadi kodratnya Adam, rohani kodrat Muhammad, dan nyawa Rabbani kodratnya batinnya Allah. Tapi kalau kita berprasangka ke kodrat ilmu, maka asma itu hilang. Yang ada adalah wujud dan maujud yang tidak diberikan nama. Sufi itu tidak nama. Sufi itu nama kodrat, bukan nama sebuah wujud. Itu dia adalah kodrat, bernama sufi. Gitu. Jadi kalau innalillahi, berarti sufi itu tidak membawa nama siapapun dia. Paham? Insya Allah, Buya. Baik. Masih ada Pak Edi? Selesai? Insya Allah, alhamdulillah. Baik, terima Baik. kasih Pak Edi. Silakan Pak Imam Ridho. Terima kasih Pak Yubra bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, semoga selalu sehat, dapat menemani kami Buya. Amin, insya Allah. Buya tadi menerangkan tentang tauhudun Buya. Jadi kami merasa masih kurang pemahaman secara penjabaran yang luas. Mungkin bisa dipahamkan lagi Buya secara luas penjabaran tentang tauhudun itu Buya. Terima kasih. Iya. Kalau bersifat tauhid itu kebangkitan pada zat dan sifat asma. Tapi kalau jatuhnya kepada tauhudun itu bangkitnya ibadah menuju hakikat sirna. Ya. Tauhudun menuju hakikat satu disebut sirna. Jadi tidak ada penamaan di dalam tauhudun. Allahudun wa Muhammadun. Semua jadi on. Ya. Jadi itu tidak ada penamaan asma lagi kalau diusul. Tapi dikaji asal ma'rifatullah itu tauhid. Nah, di situ ada alif dan dal, menandakan perjalanan sifat dan zatnya. Nah, maka dia punya asma. Nurani berwujudkan Adam, rohani berwujudkan Muhammad, Rabbani berwujudkan Allah, kan begitu. Nah, tapi kalau di tauhudun tidak ada perwujudan asma. Gitu. Husnanya semua. Hu tu aku, sin tu kodratnya hidup manusia, dan na itu aku juga.
Jadi tidak ada lagi bilangan manusia melainkan bilangan diriku sendiri. Kalau kamu berucap adalah kalamku, kalau kamu berkodrat adalah kodratku, kalau kamu melihat adalah pandanganku. Itu sudah tauhudun. Nah, itu bedanya dengan tauhid. Nah, kalau tauhid itu dihubungkan kodrat Tuhan dan kodrat manusia di dalam baiat syahadat. Allah baiat setelah kodratnya menjadi sebuah keumatan. Gitu. Paham? Jadi bisa disimpulkan ke kaji usul ya Buya ya. Iya, kaji usul. Ma'rifatullah baru di situ tauhid ya Buya ya. Iya, di situ makom tauhudunnya itu tauhid awal namanya. Alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Imam Rito. Lanjut ke Mas Ramadan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya minta jelaskan kembali Buya, tadi Buya bilang hamba itu Tuhan, Tuhan itu juga hamba. Iya. Minta wawasan kembali Buya. Iya. Karena Allah Tuhan menjadikan sebuah kodrat diri yang mana kodrat itu dinamakan hamba. Ya. Kodratku sendiri. Nah, ini dinamakan dengan kodrat hamba. Nah, maka Allah katakan al-abdun rabbun wa rabbu abdun. Hamba itu juga aku dan aku itulah yang disebut hamba. Nah, ini sama hamba. Ya, kita satu berdua. Kalau saya tanya, kamu hambanya siapa? Allah. Hamba Allah. Kalau saya tanya Allah, Allah siapa? Hamba. Nah, seperti itu. Jadi kata hamba ini yang sudah menuju dikatakan sifat daripada abdun. Sudah Jadi hamba itu sudah abdun. Ya. Abdun faroka abdun. Abdun faroka abdun. In kulta abdun faroka abdun. Nah, kalau kamu katakan kamu hamba, maka yang hamba itu juga aku. Nah, seperti itu. Paham? Insyaallah. Jadi sama seperti kamu dengan bapakmu, orang tuamu. Sekarang kalau kita lihat kulit, daging, urat dan tulang, semua itu sama. Cuma kalau kita tanya siapa kamu, saya bapak. Kamu siapa? Saya anak. Kalau kalian berdua, anaknya bapak, bapaknya anak. Nah, sama kan? Nah, gitulah kira-kira yang dikatakan hamba. Jadi tidak boleh ada lagi prasangka lain-lain di dalam diri. Kita harus menyatakan tauhudunnya. In kulta abdun faroka abdun. Kalau engkau katakan hamba, padahal akulah yang hamba. Nah, gitu ya. Itu dari sisi kajian ilmu kodratnya. Gitu. Jadi tidak boleh kita menyatakan ada perbedaan. Ya, tidak boleh menyatakan ada perbedaan sedikit pun. Gitu. Paham? Insyaallah Buya, makasih Buya. Insyaallah. Baik, terima kasih Mas Ramadan. Buya, sedikit saja kayaknya intonasi menentukan ya Buya. Misalnya saja saya sampaikan begini. Hamba Allah. Hamba Allah. Kan hanya intonasi aja tetapi artinya sudah berbeda itu Buya. Apa begitu ya? Sama seperti kita membaca amin. Itu ditentukan oleh intonasi. Contoh, kalau umpamanya alifnya pendek, minnya panjang, berarti bersyukur.
Amin. Ya, gitu kan? Iya. Nah, tapi kalau orang menyatakan hakikat dengan yakin, pasti pendek. Amin, A-nya alif pendek, nunnya pendek. Amin. Gitu ya. Tapi orang yang beribadah itu intonasinya panjang. Panjang A, alifnya panjang nun. Amin. Gitu. Jadi intonasi menentukan. Jadi azan juga begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendek. Kenapa? Karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun di situ dia. Nah, begitu dia mencari kepada aina ma kuntum, nah itu dia. Allah itu panjang sekali. Gitu ya. Sama. Jadi insyaallah ya. Ya, terima kasih Buya. Lanjut ke Pak Imam Asep, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemaparan awal tadi, Buya mengatakan bahwa Nur Ma'in yang merupakan mata batinnya Allah merupakan bagian dari khulik, Buya. Iya. Mohon penjelasannya, Buya. Khulik itu kita sudah tahu derajat sesuatu yang bersifat, yaitu khalik. Khulik adalah sifat awal dari khalik. Gitu ya. Nah, inilah kodrat sufi tadi. Siapa yang awal? Sirnya Allah dari segala yang sir. Siapa yang awal? Batinnya Allah dari segala yang batin. Siapa yang awal? Zatnya Allah dari segala yang zat. Itu yang menjadi kerangka diri seorang sufi. Itu yang dinamakan khulik. Dia kholik, bukan kholik. Khulik bukanlah umat, bukanlah Tuhan. Kholik adalah wujud semata sebelum menjadi Tuhan. Paham? Insyaallah ya. Insya Allah. Baik, Buya, itu kalau tadi disampaikan, karena sambil nunggu teman-teman bertanya, oleh Buya disampaikan bahwa sufi itu ada beranggapan orang yang di gunung, kemudian ada orang yang tidak suka dunia dan lain sebagainya. Ternyata setelah diterangkan Buya tadi bahwa ternyata sufi itu adalah batin Allah atau hayatullah dalam tanda kurung pada diri manusia. Apa begitu ya, Buya? Kodrat awalnya. Itu adalah Kodrat awal. Kan ini usul ini kan. Kaji usul. ya, Buya. Nah, kaji usul berarti ini kodrat awal. Kodrat awal sir, kodrat awal batin. Itu kodrat awal zat. Iya. 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 Baik, terima kasih Buya. Insya Allah. Silakan Pak Hairul. Pak Hairul silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mohon penjelasannya Buya. Tadi Buya menyatakan sulbi adalah sebuah ayat kehidupan Allah, Buya. Mohon penjelasannya, Buya. Sulbi adalah kolbinya Allah, ya, berasal dari shin la bi, ya, shin la bi artinya Allah sulbi. Shin adalah wujud dari kehidupan Allah. Lam adalah makom atau kodrat, sementara bi adalah batinnya Allah. Nah itulah yang maujud menjadi sufi. Tiga-tiga dia itu sama kayak kita Rabbani, Rohani, Nurani.
Nah, dari kaji awal itu 3 di dalam, 3 di luar. Ya. Nah, dan sufi inilah yang ditiupkan oleh Allah, diberikan suatu marwah zat. Setelah zat ditiupkan ruh, maka menjadi rohani. Nah, ini menjadi tauhid dia. Nah, setelah dia menjadi tauhid, maka makomnya adalah qalbi. Kenapa? Karena berubah menjadi kodrat awaludin. Ya. Nah, awaludin pencari Tuhan. Ya. Awaludin ma'rifatullah. Jadi sifatnya qalbi. Jadi kata Pak Asep, Imam Asep tadi, wujud adalah sulbi, maujudnya adalah qalbi. Nah, dan kodratnya adalah qalbu. Nah, inilah. Jadi serba 3 gitu, paham? Nanti kita tinggal nanti menunggu mengenai pemahaman perjalanan. Karena tanpa kita perjalankan dengan 10 kodrat besar, tidak akan bisa menjadi sebuah qalbi. Tidak menjadi sebuah sufi dia. Paham? Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, insya Allah kita bertemu lagi 10 menit yang akan datang. Silakan bermuzakarah dalam menghadapi kenaikan pemahaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.